Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video blog atau biasa kita sebut dengan vlog, yang dimana akan berisi tentang materi-materi yang telah kami pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada mata kuliah Sistem Informasi. Jadi sebelum saya membahas materi-materi dari pertemuan saya sebelumnya pada mata kuliah tersebut, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Afdal, stambuk saya F551125, dan saya berkuliah di Universitas Tadulako. Oke teman-teman, sekian perkenalan dari saya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Teman-teman, adapun materi-materi yang akan kita bahas pada vlog ini, yaitu kita akan membahas konsep dasar sistem informasi. Lalu kita akan membahas gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Lalu kita akan membahas komponen dari sistem informasi, komponen-komponen dari sistem informasi. Kita akan membahas jenis dan ragam sistem informasi. Lalu kita akan membahas bagaimana itu cara mengembangkan sebuah sistem informasi. Dan kita akan membahas e-commerce, education, government. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi dimulai dari kata sistem. Jadi sini adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Elemen pada sistem itu ada tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Selanjutnya ada 3 tujuan utama yang diutarakan oleh hal, yaitu untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Itulah beberapa tujuan. Dan selanjutnya sini kita bisa lihat ada 2 gambar sini. Di sini ada sistem tertutup dan sistem relatif tertutup, dan juga sini ada sistem terbuka dan sistem relatif tertutup. Kita bisa lihat perbedaan dari kedua gambarnya. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar dari informasi. Di sini ada 2 pokok pengertian yang bisa kita jelaskan. Di sini ada kata data dan informasi. Jadi data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakainya. Sedangkan informasi yaitu data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dan dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Pemakai informasi ada 2, yaitu internal, staf operasi, manajemen tingkat bawah hingga manajemen tingkat atas, dan eksternal yaitu pelanggan, pemegang saham, pemasok atau mitra kerja, dinas pajak, dan lain-lainnya. Itulah pemakai informasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai level manajemen yang memakai informasi. Di sini kita bisa lihat di gambar manajemen tingkat atas itu yang menyusun rencana strategis, manajemen tingkat menengah yang akan mengendalikan manajerial, manajemen tingkat bawah yaitu pengendalian operasional, dan operasional yang paling bawah yaitu pemrosesan transaksi. Di sini ada beberapa kandungan informasi, yaitu yang informasi yang mengandung benar atau salah, informasi yang mengandung baru, informasi yang mengandung tambahan, informasi yang di dalam terdapat korektif, dan informasi yang mengandung informasi yang sebagai penegas. Itulah beberapa kandungan dari informasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia, komputer untuk mengubah masukan menjadi keluaran guna mencapai sasaran perusahaan. Contoh SI yaitu sistem layanan akademik berbasis web. Peranannya yaitu berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dengan otomasi. Yang bisa kita lihat pada slide tersebut, itu banyak peranannya. Dan ada juga sifat dari sistem informasi itu tidak harus kompleks, bisa juga menggunakan sebuah komputer. Jadi ini tidak rumit untuk sistem informasi. Sifatnya itu intinya adalah komputer. Dan selanjutnya kita masuk pada pembahasan TI. TI itu adalah teknologi informasi. Menurut Martin, TI itu tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan sebuah informasi. Contohnya bisa kita lihat pada gambar tersebut. Di sini ada peranan TI. TI itu berperan sebagai pengganti peran manusia. TI juga memperkuat peran manusia. TI juga berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Jadi
begitu banyak peranan dari TI ini. Bukan cuma itu sebenarnya, masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk pada materi kita, yaitu komponen sistem informasi. Bisa kita lihat di sini yang paling utama yaitu perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan dan komunikasi, lalu basis data, dan yang terakhir adalah pemakainya adalah orang. Oke. Selanjutnya kita lihat kedua gambar ini adalah contoh komponen SI pribadi dan komponen SI grup kerja. Kita bisa lihat perbedaannya di sini dari kedua gambar tersebut. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat, yaitu jenis seragam sistem informasi. Jenis seragam sistem informasi kita lihat sini ada beberapa jenis, yaitu kelompokan pada level organisasi, area fungsional, dukungan yang tersedia, aktivitas manajemen, arsitektur sistem. Kita bisa lihat contoh-contohnya pada poin-poinnya. Selanjutnya kita masuk pada pengembangan sistem informasi, yaitu dilakukannya metodologi, suatu prosedur yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan dan memelihara informasi. Materi terakhir adalah e-commerce, education, dan e-government, yaitu e-commerce ini proses pembelian elektronik, education itu sistem pendidikan berbasis elektronik, government yaitu mengenai bagaimana cara meningkatkan performa cabang-cabang pemerintahan, bukan hanya admin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya teman-teman, itulah yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman mengenai materi-materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah sistem informasi. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Saya memohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari pembuatan video ini. Lebih dan kurangnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa di like,